Halo semuanya, selamat datang di PodMe, Podcast OMK Santo Mikael. Perkenalkan, saya di sini sebagai host, sebagai Alan Christian. Dan di sini saya ditemani oleh Kak Maria yang bergerak di bidang psikologi, dan juga ada dari Romo Marno sebagai Romo Paroki Gereja Santo Mikael Semarang Indah. Halo Roma, halo Kak Maria, gimana kabarnya? Selamat sore. Oke, sebelum masuk ke topik yang mau kita bahas pada video pertama kali ini, kita mau lihat video terlebih dahulu. Nah, seperti apa videonya? Kita simak langsung aja. Pasti pernah. Pernah dong. Pernah lah pasti. Pernah sih. Biasanya itu direndahin teman kalau aku insecure itu. Kalau mungkin presentasi nih, terus tahu-tahu ada orang lain maju gitu kan, hasilnya kalau lebih bagus. Nah, habis itu aku merasa insecure gitu. Dulu waktu kelas 5 pernah operasi, terus aku juga punya keloid gitu, jadi bekas lukanya tuh hilangnya agak lama. Nah sih aku insecure gara-gara lebih ke karir sih kayaknya. Soalnya kan aku udah kuliah gitu kan, jadi kayak harus mikir nanti setelah lulus langsung dapat kerja atau enggak. Tapi mungkin karena habis lulus, jadi insecure-nya tentang kerjaan. Apalagi kalau lihat temen-temen yang dulu waktu kuliah tuh deket gitu, terus sekarang udah kerja itu mungkin gimana gitu. Tapi ya percaya, maksudnya setiap orang punya berkatnya masing-masing. Aku lebih ke fisik sih, jadi karena gendut terus habis itu dibanding-bandingin sama yang lain. Sebenarnya bukan masalah dibandinginnya sih, Apalagi insecure-nya tuh masalah kalau pas aku buka LinkedIn itu kayak aplikasi lowongan kerjaan gitu. Apalagi kayak kampusku kan tentang institut yang bidangnya kayak sains gitu kan, kayak terkenalnya pasti kayak anak-anaknya ambis, pinter, rajin, jadi kayak ngerasa minder sendiri gitulah sama yang lain. wah kamu kan gendut mesti bisa lah ya, misalnya ngangkut yang berat-berat apa ya, jadi terus dapat perlakuan yang berbeda daripada mungkin teman-teman apa saudara-saudara yang lebih kurus, jadi terus ya jadi bikin insecure. Jadi kayak kalau pakai crop top tapi nggak pakai high waisted pants itu kadang tuh agak insecure sama orang lain yang bisa pakai kayak gitu. Jadi itu video yang tadi dibahas, dari ada keresahan sedikit dari teman-teman. Kayak tadi ada yang punya kekurangan di fisiknya, kayak dibilang gendut atau dan sebagainya macam lah. Juga ada yang insecure tentang masa depan, khususnya di bidang pekerjaan, gimana nanti ke depannya. Nah, kan tadi sudah disinggung-singgung nih. Nah, tema yang kita bahas ini jadi kan adalah tentang insecure diri. Nah, aku pengen tahu nih dari Kak Maria sama Romo Marno sendiri, sebenarnya tuh menurut Romo Marno sama Kak Maria, insecure itu apa sih sebenarnya? Bisa dijawab dari Kak Maria dulu nih. Oke, dari saya dulu ya. Boleh. Insecure. Kalau dengar kata itu kan bahasa Inggris ya. Iya. Nah, terjemahannya itu kan bahasa Indonesianya kondisi tidak aman, tidak secure, tidak nyaman gitu. Nah, ini sebenarnya satu kondisi di mana seseorang itu merasa dirinya tidak nyaman, tidak aman. Dampaknya itu bisa macam-macam. Kalau tadi yang disebutin teman-teman merasa insecure, terus kemudian karena diejek-ejek secara fisik gitu ya, itu kemudian dampaknya yang mereka rasakan. Mereka merasa merasa tidak percaya diri gitu, merasa tidak pasti tadi terhadap masa depannya kayak apa. Nah, itu sebenarnya lebih pada dampaknya. Tapi insecure sendiri adalah kondisi di mana seseorang merasa tidak aman, tidak nyaman. Dan itu sebenarnya salah satu basic needs yang dimiliki manusia juga. Salah satu kebutuhan sebenarnya. Perasaan aman itu. Boleh dari Romo Marno? Ya, seperti Bu Maria tadi ya. Insecure itu adalah gambaran suatu keadaan bagi seorang
yang mana di sana dia mengalami situasi yang tidak aman. Tidak aman itu bisa macam-macam, tadi soal ketakutan, bisa juga soal kegelisahan, juga bisa juga karena tekanan. Memangnya tuh tadi kan sempat dibilang rasa tidak aman, rasa gelisah. Emang tuh rasa tidak aman terhadap apa memang yang bikin kita jadi insecure? Emang rasa tidak aman terhadap apa sih? Apakah diri kita sendiri atau gimana itu? Oh, kalau itu banyak sih, banyak banget gitu ya. Jadi sebabnya hal yang membuat kita merasa tidak aman, tidak nyaman itu banyak banget. Kalau tadi kan teman-teman sharing tuh masalah bentuk tubuhnya, dia merasa nggak nyaman di situ karena ada orang yang ngomong. Tapi kalau nggak ada orang yang nggak ngomong, kira-kira gimana? Ya biasa aja. Biasa aja gitu. Nah ini kan jadi merasa tidak nyaman karena ada pihak eksternal yang kemudian masuk ke diri kita. Terus akhirnya kita merasa tidak aman. Terus kalau seperti sekarang nih, kondisi COVID gitu kan, aman nggak kamu pergi-pergi? Kurang aman sih. Kurang aman, merasa insecure karena memang kondisinya seperti ini. Jadi sebenarnya penyebabnya banyak banget gitu. Jadi penyebabnya ada yang dari dalam diri sendiri maupun dari luar gitu. Oh gitu. Terus berarti biasanya memang paling mempengaruhi itu dari pihak eksternalnya sendiri ya? Kalau di dalam diri orang ini itu cukup kokoh gitu ya, itu sebenarnya dia cukup bisa merespon ini dengan cara yang tepat. Jadi kalau sebenarnya di ilmu psikologi ada yang namanya piramid Abraham Maslow gitu, basic needs. Nah ini ada satu kebutuhan di mana seseorang itu membutuhkan rasa aman, membutuhkan rasa nyaman. Dan ini sejak kapan dibutuhkan? Sejak kecil, sejak bayi bahkan. Bayi itu butuh rasa nyaman. That's why kalau dia mungkin merasa ditinggal dia akan nangis, dia butuh didatengin. Jadi basic needs-nya itu ada. Itu. Contoh misalnya kayak sebenarnya gini, basic needs ini kenapa orang butuh gitu ya? Saya pikir ini perlu, dan Tuhan ciptakan itu sebagai sistem alarm kita sih sebenarnya. Jadi nggak usah manusia, hewan aja loh, kan ada sistem instingnya dia. Iya. Ini kondisi nggak aman nih, makanya dia bertahan diri. Manusia juga sama. Tuhan ciptain itu, kenapa sih kita punya rasa nggak aman itu? Karena itu memang perlu. Bayangin kalau kita nggak punya kalau kita selalu berani terus atau kita merasa aman terus, apa yang terjadi? Nah, itu. Nah, jadi bisa dibayangin gitu ya. Jadi sebenarnya rasa aman, rasa nggak nyaman ini sebenarnya dimiliki, cuman kadarnya seberapa. Nah, tiap-tiap orang ini kadarnya yang beda-beda. Nah, berarti kan kita sebagai manusia emang pada dasarnya punya rasa insecure itu pasti ya. Nah, tapi tuh apakah rasa insecure sendiri itu emang kita udah punya dari kecil, emang ada bawaan dari lahir atau gimana itu? Saya, oke. Ya, kan kalau kita bertitik tolak dari kisah penciptaan, Tuhan itu menciptakan manusia baik adanya. Baik adanya itu dibarengi dengan unsur-unsur yang ada dalam dirinya, yaitu apa? Ada perasaan, ada yang namanya akal budi atau pikiran, dan hati nurani. Nah, inilah yang menyebabkan manusia itu dikatakan sebagai baik adanya. Artinya itu manusia ketika diciptakan itu punya martabat di atas ciptaan yang lain, lebih unggul. Karena apa? Di sana ada perasaannya, ada pikirannya, ada hati nurani. Nah, masalahnya adalah ketika kita sebagai manusia yang diciptakan itu baik adanya, diberi perasaan supaya bisa merasakan, ya, diberi pikiran supaya bisa berpikir untuk mempertimbangkan, dan diberi hati nurani untuk memahami secara mendalam. Kadang-kadang cara penggunaannya itu yang tidak benar. Nah, cara penggunaannya tidak benar itu apa? Dari proses dari sejak awal, dari keluarga dididik seperti apa, dibangun anaknya seperti apa karakternya, kebiasaan-kebiasaan apa. Nanti kan kalau kita melihat video itu kan kelihatan sekali
Sisi yang paling menonjol adalah sisi takut di sisi perasaan. Iya. Karena apa? Takut masa depannya nanti tidak jelas, badannya gendut, takut nanti diejek orang, dibully dan lain sebagainya. Karena perasaannya gitu. Tetapi lalu kalau orang dalam hidupnya itu hanya mengikuti perasaannya, sama kalau perasaannya itu nanti berlebihan, itu tidak menjadikan dia baik adanya. Baperan gitu ya Romo ya, istilah sekarang kan. Begitu ya. Begitu. Proporsional menjadi ukuran penting. Maka kalau dalam bahasa rohani itu perasaan dan pikiran harus mengabdi hati nurani. Nah, sumber kita adalah kitab suci. Kita diciptakan baik adanya. Baik adanya itu ketika tumbuh dan berkembang tergantung nanti lingkungannya seperti apa. Kira-kira begitu Bu Maria. Oke, saya nambahin. Tadi kan Romo sudah bilang kita diciptakan baik adanya. Dan pertama kali manusia lahir itu bersentuhan dengan keluarga. Tapi bukan berarti nih kalau terus kemudian kita sering kali merasa insecure terus kita gampang nuding gitu ya. Oh ini gara-gara aku diasuh begini makanya aku jadi begini. Nah di saat anak-anak sudah mencapai usia remaja gitu ya, mereka itu juga perlu bertanggung jawab loh sama dirinya sendiri. Jadi nggak cuma sekedar aku jadi begini gara-gara keluargaku. Oh jadi nggak bisa 100% nyaranin keluarga gitu ya walaupun. Iya kan kita sendiri juga perlu bertanggung jawab ya sama diri sendiri, dalam artian kita punya pilihan sebenarnya. Kita tahu, makanya tadi Romo bilang hati nuraninya itu dipakai. Kita tuh tahu mana yang kita perlu ikutin, mana yang enggak. Itu kalau posisi perasaannya itu jadi dominan banget, kita masuknya ke baperan gitu ya, nanti ujung-ujungnya bisa sampai depresi gitu kan, karena kita merasa mengasihani diri terlebih banyak banget gitu kan. Nah ini sih yang sebenarnya kita perlu lihat bahwa dasarnya itu kita punya perasaan itu, dan itu it's okay. Orang punya perasaan nggak aman, nggak nyaman itu memang diperlukan, cuman kadarnya seberapa besar kita perlu menggunakan rasa itu. Oh jadi kalau dari aku tangkap tadi itu biasanya orang itu dari didikan pertama keluarga itu harus diajar lebih baik supaya kedepannya nggak gampang insecure. Tapi tuh kalau misalnya nih, misalnya saya sudah dididik oleh keluarga saya untuk menjadi lebih percaya diri dan lain-lain, tapi itu apakah nggak menutup kemungkinan nggak sih untuk sekitar saya itu tuh lebih berimbas lebih kuat daripada keluarga yang orang terdekat saya sendiri gitu. Kan saya juga punya teman yang dia memang pintar orangnya. Setahu saya di keluarganya saya kurang tahu, tapi ada yang bilang sering dimarahin. Saya nggak tahu sebabnya. Nah, tapi di teman-temannya itu tuh sering ngasih tahu juga, tapi dianya nggak nurut. Padahal kadang dia juga cerita, aduh aku tuh insecure karena lebih takut kak, soalnya kok takut nggak punya teman dan lain-lain. Walaupun dia pintar kan, kami teman-temannya kan menganggapnya kan wah masa depannya pasti bagus nih gitu kan. Jadi itu sebenarnya intinya saya mau tanyakan itu adalah seberapa besar imbas dari luar keluarga, orang yang tidak begitu dekat terhadap diri kita sendiri sih sebenarnya. Okay. Seberapa besar? Terus terang saya belum pernah ngukur. Nah, tapi intinya kemungkinan itu tetap ada, gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian secara matematis itu berapa persen gitu ya. Mungkin ada penelitian, cuman sejauh ini saya belum sampai melihat data seperti itu ya. Cuman kemungkinan itu tetap ada sih. Bagaimana orang bisa pihak luar itu lebih mempengaruhi dia. Gitu. Kita bisa lebih mempengaruhi pihak luar. Itu kalau di psikologi itu ada istilahnya gini. Saat orang menghadapi masalah, ada yang orientasinya itu keluar. Jadi, orang luar yang menyebabkan aku, ada yang orientasinya ke dalam. Locus of control-nya internal atau eksternal. Nah, ini tiap-tiap orang beda. Jadi bisa
seperti itu. Iya. Terus nih saya mau tanya ke Romo, Ya. kalau misalnya aku merasa insecure itu tuh, terus aku mikirin ini tuh sebenarnya ada hubungannya dengan kedekatan diriku dengan Tuhan tuh sebenarnya itu ada nggak sih? Jadi begini, kalau di dalam perjanjian orang Israel dengan Yahweh itu kan, janji itu dibuat untuk mengakui bahwa Israel umatnya dan Allah itu Allahnya. Lalu di dalam perjanjian itu salah satu yang diungkapkan adalah hendaknya Israel takut kepada Allah. Rasa takut itu jangan sampai lalu hilang dalam diri orang, karena itu diperlukan gitu, dibutuhkan. Karena kalau tidak ada rasa takut nanti jangan-jangan saya seperti Tuhan gitu ya. Nah repot kalau sudah saya jangan-jangan seperti Tuhan. Wah ini nanti seperti ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu apa? Diiming-imingi oleh makan buah terlarang itu kamu sama dengan Tuhan. Artinya nggak lagi mengakui kekuasaan Tuhan, padahal kenyataannya manusia itu terbatas, kemampuannya juga terbatas sekali, pikirannya memahami Tuhan juga sedikit, kecil sekali, apalagi menyelami misteri Allah itu akan semakin sulit. Nah, oleh karena itu rasa takut itu diperlukan, rasa takut dengan Tuhan itu juga diperlukan. Supaya apa? Semakin menyadari diri bahwa dalam hidup ini ada ketidaksempurnaan dalam diri manusia. Karena ada ketidaksempurnaan itu, lalu kita diundang ketika kita tidak sempurna, apa yang menjadikan saya lalu melihat karya Tuhan. Kalau nanti kita sudah di level itu, lalu kita melihat ada ketakutan yang mana membawa kita untuk semakin mengerti tentang Allah. Jadi rasa takut itu harus sebagai orang beriman. Kalau enggak nanti repot. Jadi memang sebenarnya di kitab-kitab kisah-kisah zaman Yesus dulu itu sebenarnya emang udah dikasih tahu ya kalau kita itu sebagai manusia memang punya rasa kayak gitu pasti ya, rasa insecure itu memang sudah ada dari dulu berarti ya harusnya memang. Ya seperti yang dikatakan oleh Bu Maria tadi, salah satu adalah hewan saja punya insting itu. Instingnya apa? Hewan itu juga punya rasa takut loh. Ya. Kalau misalnya anjing dipukul, tahu yang mukul nanti dekat dia, mesti lari dia. Gitu. Iya. Itu hewan, apalagi manusia. Ya. Ada perasaan, lah perasaan itu untuk merasakan kegembiraan, seneng, susah, takut, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi juga perasaan itu untuk menyadarkan kita bahwa dalam kehidupan ada irama kehidupan. Di mana irama kehidupan? Yo ngalami seneng, yo ngalami susah, gitu. Nah, tetapi tidak hanya cukup di perasaan. Lalu orang diajak untuk melihat secara nalar, kognitif, otak, pikiran, ini bener enggak? Perasaan saya ini. Tadi misalnya, saya ya rasa-rasanya ada sih insecure karena saya gemuk misalnya. Nah, itu berarti apa? Secara perasaan dia merasakan itu. Nah, harus dipertimbangkan juga dengan nalar. Perasaan yang seperti ini sesuai dengan proporsinya enggak? Sesuai dengan ukurannya enggak? Misalnya tadi kegelisahan menghadapi masa depan. Semua orang yang sudah berumah tangga, orang yang sudah bekerja mapan takut, apalagi di zaman pandemik ini. Perusahaan yang punya perusahaan semua takut. Kenapa? Takut tidak bisa bayar karyawannya, takut nanti usahanya berhenti dan lain sebagainya. Tetapi harus dibarengi dengan nalar yang proporsional juga. Terlebih dipertimbangkan dengan hati. Karena dalam hati itu orang akan menemukan insight-insight yang mencerahkan hidup. Sehingga ketika orang itu dalam kehidupan jangan sampai meninggalkan suara hatinya. Ketika sudah kehilangan suara hatinya,
tadi yang kamu tanyakan soal apa? Soal di luar itu pengaruh enggak? Ya suara hatinya dilihat, gitu. Begitu. Nah, tadi kan sempat bilang kan pandemi itu semenjak pandemi insecure tuh mulai tambah kerasa. Ya bener sih, aku sendiri pun semenjak pandemi mulai itu tuh sering ngerasa aduh kok yang lain bisa gini, itu tuh masuk insecure gak sih? Yang lain bisa gini itu gimana dulu maksudnya? Jadi kayak misalnya nih, aku lagi di rumah lihat story orang, dia walaupun juga di rumah tapi dia bisa bikin sesuatu terus dia jual. Nah itu tuh kadang aku merasa aduh kok aku juga gak bisa gitu ya, aku juga pengen gitu. Terus aku juga lihat story orang walaupun lagi pandemi tapi dia tidur malam ngerjain tugas. Nah tapi kan aku sendiri kan nggak bisa sampai tidur malam ngerjain tugas gitu kan. Nah terus aku jadi kayak mikir aduh harusnya pandemi gini aku bisa tidurnya mungkin lebih malam sehingga bangunnya lebih siang. Nah terus lebih bisa produktif lagi. Nah itu masuk insecure gak sih sebenarnya? Ada sih bagian itu. Cuman yang saya mau menggarisbawahi, orang tuh suka cari masalah sendiri ya, Mo. Siapa suruh buka-buka Instagram terus kepoin punya orang lain gitu kan. Dan do nothing. Dan terus akhirnya lihat, kok orang lain bisa ya. Terus yang cari masalah siapa? Kita sendiri ya. Nah kan itu. Jadi karena do nothing itu ya. Iya. Kita yang bikin insecure itu ya. Iya. Justru kan kalau menurut aku tadi kalau contohnya ya misalnya orang merasa nggak aman karena tubuhnya gendut, lalu kemudian dia diet. Pertanyaannya adalah intensinya dia apa? Apakah gara-gara biar orang nggak ngomong, atau karena aku udah diciptakan Tuhan, tubuhku itu sempurna, aku mau jagain nih tubuhku? Intensinya tidak. Jadi melakukan sesuatu karena justru ini perasaan justru bersyukur dan akhirnya merawat tubuh ini supaya sehat. Beda kan intensinya. Antara misalnya tadi kayak takut masa depan, ya semua orang takut. So kalau takut kamu diam aja berhenti, terus emang takutnya hilang? Kan enggak juga. Justru kan perlu dicari apa sih yang membuat enggak pede dengan masa depan. Oh kurang skill. Oke, skill yang mana? Berarti aku harus nambahin nih supaya aku bisa nanti keterima di dunia pekerjaan. Contohnya seperti itu. Jadi menurut saya insecure itu perlu, kayak tadi Rono bilang, kita perlu punya itu supaya menggerakkan kita. Kalau tadi contohnya kamu lihat seperti itu dan kamu hanya kemudian mengasihani diri, kok aku nggak bisa gitu ya. Nah itu kan masalahnya balik lagi, siapa yang bikin masalah. Tapi kalau dengan kamu melihat terus kemudian aku juga perlu bisa nih, cari. Nah itu akhirnya menggerakkan kamu. Bukan hanya sekedar nonton orang terus kemudian hidupku kok paling menderita sedunia gitu. Tapi misalnya nih, saya dalam posisi gendut, terus misalnya diajak orang, terus saya kan pasti pertamanya saya insecure dong, kayak kok yang lain bisa kurus ya. Terus tapi lama kelamaan kalau pandangan saya berubah, tuh nggak bikin insecure lagi lah. Aku ingin menerima tubuhku yang gendut ini. Nah, itu tuh juga apakah perbuatan yang salah atau memang diperbolehkan kayak gitu? Atau memang enggak apa-apa kalau memang mau menerima diri gendut itu sebenarnya gimana? Memang harus diperhatiin enggak sih perkataan orang itu untuk kita, atau kita boleh semena-mena tidak mendengarkan mereka sama sekali gitu biar enggak bikin kita insecure gitu? Ya sebetulnya untuk ukuran salah apa tidak itu sebetulnya tidak begitu dipentingkan dalam konteks ini ya. Karena apa? Karena yang dipentingkan itu adalah bagaimana saya bertindak secara proporsional sesuai dengan ukuran-ukuran normal, supaya lalu dengan itu lalu saya menjadi bisa bergerak, bisa untuk hidup bersama dengan baik, bisa hidup berkomunitas dengan baik, hidup bermasyarakat dengan baik. Tetapi kalau nanti tidak proporsional, wah nanti aku dikatakan gendut, terus aku tak neng omah baik. Berarti apa? Tidak berani tampil, tidak berani apa. Padahal ukurannya kan orang itu pribadi yang bermartabat itu kan bukan hanya soal badannya yang gendut. Badannya gendut itu bisa berfungsi dan bermanfaat banyak bagi orang lain karena
karya-karyanya, karena hasil pemikirannya, hasil sumbangsihnya dalam hidup bersamanya dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya seperti tadi dikatakan bahwa insecure itu penting, tetapi jangan melebihi ukurannya supaya nanti kita tetap normal. Kalau kita tetap normal itu, ya inilah yang diharapkan. Karena kemartabatan kita itu bukan diukur dari sisi fisiknya. Kalau diukur dari fisiknya ya martabat kita itu ya rendah sekali gitu. Tapi diukur dari nilai-nilai kehidupannya. Nilai-nilai kehidupannya itu seperti apa? Ya kebaikannya, ya pelayanannya, pemberian dirinya, ya yang lain-lain lah, ya, yang seperti itu. Itulah nilai-nilai kehidupan. Nah, ketika orang bisa mengaplikasikan dalam hidupnya antara nilai rasa insecure tadi dengan nilai-nilai yang lain, itu saya kira kok itu menjadi sumbangan yang besar bagi kehidupan. Nah, oleh karena itu jangan berhenti pada wah, saya tidak aman, tidak nyaman. Wah, saya ini nanti minder takut nih karena apa? Kondisi saya seperti ini, kondisi saya seperti ini. Nah, oleh karena itu tadi perlu digarisbawahi, kalau saya bertindak itu intensinya apa? Penting. Karena apa? Karena nanti ukurannya orang-orang yang sukses itu kan tidak hanya yang kurus-kurus atau yang langsing-langsing tok gitu loh ya. Tetapi semua itu loh ya. Nah, itu karena apa? Bisa memanfaatkan dari kekurangannya, kelemahannya, tetapi tidak menjadi bahan untuk menghambat dia berkarya. Jadi rasa apa? Takut, rasa gelisah boleh secara proporsional. Tapi kalau nanti sudah berlebihan, ya itu harus kembali ke hati nurani. Apa yang mesti saya lakukan? Nah, bicara tentang itu tuh, kalau misalnya insecure itu jika berlebihan, emangnya apa sih dampaknya ke diri kita di kehidupan sehari-hari? Ada nggak sih dampak-dampak yang ekstrim, kayak misalnya jadi kayak males lah, atau gimana sih dampak-dampaknya rasa insecure itu? Banyak banget, dampaknya banyak banget. Intinya kan tadi seperti Romo bilang proporsional. Berarti kan terkait pengelolaannya. Karena nggak ada manusia di dunia ini yang nggak punya rasa takut, nggak punya rasa aman. Semua punya. Tapi kenapa si A bisa overcome itu, kenapa yang B nggak bisa? Gitu. Nah ini kan sebenarnya skill, keterampilan nih, yang kayaknya anak-anak muda juga perlu mempelajari ini gitu. Karena kalau tadi dikatakan masalah contoh ya secara physically gitu kan, merasa gendut, terus kemudian orang diet supaya nggak didengerin orang lain, supaya nggak diomongin orang lain, gitu ya. Apakah dengan dia melakukan satu ini, dia nggak mungkin diomongin orang lain lagi? Belum tentu juga. Itu hal lain pasti akan muncul lagi, gitu. Jadi kan balik lagi kalau kemudian ini menjadi terkait dengan diri sendiri dan ini kemudian terus-terusan kemudian apa ya? Ini jadi kayak toksik dalam diri kita sih. Itu. Jadi sebenarnya yang toksik bukan orang lain sih, tapi diri kita sendiri jadi toksik. Jadi rasa insecure itu bikin kayak diri kita jadi ngerasa toksik ke diri sendiri, itu maksudnya kayak racun kehidupan sehari-hari, kayak jadi dikit-dikit kepikiran, dikit-dikit baper, gitu kan? Terus iri sama orang lain, terus nggak melakukan apa-apa, jadi nggak produktif malahan. Bisa sampai kayak gitu malah iya. Insecure. Iya, kan jadi yang rugi sebenarnya diri kita sih. Iya benar juga sih. Di tengah kita ngeliatin orang lain gerak terus, kitanya enggak gitu. Nah ini jadi menariknya bahwa gimana sih caranya supaya orang nggak terus-terusan dalam kondisi seperti ini, gitu kan? Nah, tadi Romo sebenarnya sempat nyinggung sih, bagaimana orang perlu kenal sama dirinya. Nah, ini penting banget. Kalau orang kenal sama dirinya, tahu tadi Romo bilang orang ini tahu kekurangannya, tapi mampu menggunakan sumber daya yang lain, gitu. Nah, ini penting. Bagaimana kita itu mengenali diri kita sendiri. Setiap orang diciptakan pasti ada kelebihan, ada kelemahan. Tapi seringkali yang terjadi, kenapa orang jadi insecure? Dia membandingkan dirinya dengan orang lain.
Dan proses pembandingan ini nggak fair, karena kamu bandingin sesuatu yang mungkin kamu nggak punya dan orang lain punya. Misal nih, oh dia pintar matematika, aku nggak pintar. Nah kita bandingin di saat kondisi kita kurang, di sana lebih. Akan seimbang nggak? Jelas nggak seimbang. Wong kitanya jelas kurang, sana lebih kok. Pasti di sana akan lebih bagus. Nah, jadi kalau kita mau proses membandingkan adalah kamu punya apa, aku punya apa. Apa yang menjadi sisi positif kita? Bukan masalah kamu punya, aku nggak punya. Nah, ini yang pentingnya bagaimana kita kenal dengan diri sendiri, sehingga apapun kondisi diri kita itu mampu. Kita punya sumber daya mana yang mau kita kembangkan. Makanya ada beberapa orang, kalau tadi Romo bilang, ada orang yang gendut, ada orang yang kurus, ada orang yang beragam. Mereka bisa eksis gitu ya, karena mereka tahu kekuatan diri mereka apa. Jadi orang mau ngomongin fisik mereka juga nggak masalah.